Auto. Ready? Go! Halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas serial number one kita ini ya, di number one Sentai Go Shuja episode 20 dan 21 ya teman ya. Ya, kali ini kita kembali teman untuk membahas 2 episode ya teman ya. Dan ini saya mau kasih disclaimer dulu ya teman ya. Untuk episode 20 dan 21 ini bakal banyak foto ceweknya ya teman ya. Maksudnya ya untuk penyegar aja ya teman ya. Bukan cuma itu teman-teman. Episode kali ini ya, terutama episode 20 itu fokusnya ke Gyaru, yang artinya ya itu kayaknya mungkin kalian mungkin kayak aduh enggak lah lihat yang cowok yang jadi Gyaru gitu ya kan ya. Tapi ada kok ya beberapa ya teman saya masukin untuk cowok-cowok nato jadi berpakaian seperti itu ya. Untuk kali ini kita lihat ya teman akan berfokus ke Sumino Ichikawa ya. Jadi Sumino udah dapat episode fokus di 18 ya teman ya. Sekarang 2 episode berturut-turut ya teman ya. Jadi wah luar biasa ya. Intinya masih tentang kasus hilangnya adik dari Oto ya, adik dari Sumino ya teman ya, itu si Oto. Dia juga memang mau mencari-cari nih ya keberadaan dari adiknya yang nggak tahu kemana ya teman ya. Dan juga ada flashback sedikit ya teman, dimana dia kan sering jalan-jalan sama adiknya ya, kayak di taman bermain gitu ya, dan juga sering ngobrol-ngobrol gitu sama kakaknya. Jadi dia tuh orangnya tuh imut, polos, dan juga bikin gemes lah gitu ya. Dan juga di sini kita teman si Sumino juga memang apa ya, mungkin salah satu yang cukup better lah temennya untuk actingnya ya, karena ekspresinya yang saya salut di episode 18 kemarin sih ya temen ya. Dan juga episode kali ini memang perbedaannya tuh dia ada ekspresi sedih, serius, kayak apa ya, ada aura untuk memberikan apa ya, pada saat dia tuh lagi serius dan juga lagi mau sombong ibaratnya ya, atau dia tuh lagi mau menjadi rival ya kan. Jadi bisa gitu ya si Sumino ini ya. Dan juga aktrisnya juga memang mantap nih ya untuk Maya Imamori, oke. Dan juga pastinya dia langsung menghadapi si No One Gyaru ya teman ya. Tema kali ini adalah Gyaru, yang pastinya temanya tuh lebih ke cewek-cewek yang pakai style yang sangat wadidaw ya teman ya. Jadi pastinya di sini ada ini ya teman, kemunculan si Oto Ichikawa ya. Dan banyak yang dari kita masih agak mikir ya kan pas episode preview kemarin itu kayak ini beneran nih Oto nih kan ya. Maksudnya kalau untuk penutupan kasus dari Oto ini tuh kayak gini gitu ya, mungkin mana bilang kok gini sih endingnya ya kan, kok gini sih jadinya untuk penutupan kasusnya gitu ya. Jadi harusnya sih bisa lebih proper lah gitu ya, karena ini kan baru pertama kalinya ya kan ya si Sumino ini tuh kayak bertemu lagi dengan si Oto ya teman ya. Jadi di sini kan ada apa ya, si teman-teman Gyarunya ya teman. Jadi di sini langsung diwakilkan ya atau dipimpin sama si Oto Ichikawa ini ya teman. Dan kalau kalian tahu ini siapa, komen bawah ya teman. Ini kok imut banget ya yang jadi Gyaru ini ya. BTW ini dia ya, si Oto Ichikawa. Ternyata dia adalah Universe Senshi juga ya teman ya. Kali ini dia berubah menjadi Shinken-Red Hime ya teman ya, atau Princess Shinken-Red ya. Jadi di sini adalah memang pertama kalinya ya untuk Shinken-Red cewek ya kan, debut akhirnya ya setelah sekian lama ya, untuk setelah Gokaiger ya. Di sini suite-nya dari si Shinken-Red Hime yaitu dipakai lagi ya teman ya. Dan juga bagaimana untuk kekuatannya itu kayak pakai ini ya teman, kan dia kan berubahnya kan pakai scroll gini ya teman, atau kayak dibuat apa namanya, kaligrafi. Ini sorry kalau maaf ya teman, kayak kanji ya teman ya. Dan uniknya dia tulisnya tuh bukan hi, kan kalau dia jadi Shinken kan dia tuh harus tulis hi atau api ya teman ya. Tapi kalau ini dia tulisnya tuh hai. Ini jadi kayak apa ya, kata kanannya atau kanjinya gitu ya teman. Kalau salah maaf ya teman ya. Jadi ini bukan hi tapi hai. Oke. Dan juga pastinya langsung berpose ria lah teman, dan juga langsung gelut ya kan ya sama si number one Gyaru ini. Dan setelah itu juga si Sumino memastikan teman ini kayaknya Oto atau tidak ya teman. Ternyata Oto memiliki 3 tai lalat di belakangnya ya teman, atau di tengkuknya ya teman. Jadi di sini juga yang betul-betul menarik ya teman, karena di sini juga dikasih tunjuk ya teman untuk relasinya ya. Dan juga di sini Oto kayak apa ya,
lupa gitu ya dengan si Sumino itu sendiri, karena mungkin ada suatu hal juga ya kan yang membuat dia tuh tiba-tiba lupa dan punya kepribadian seperti ini ya temennya, yang Sumino sendiri pun juga kayak kaget, tak percaya gitu ya, kayak nggak mungkin gitu ya kalau Otto yang sepolos dan seimut ini tuh berubah jadi segaru ini gitu ya. Dan juga pastinya posenya itu kayak sip gitu ya, ya ampun. Ini kayaknya dari kemarin ya tema Enorewa tuh kayaknya pada suka garu ya temennya. Garu tuh sebenarnya kayak apa ya, stylenya tuh lebih ke cewek-cewek centil gitu nggak sih, atau kayak apa ya, rambutnya tuh dibikin lebih putih, lebih blonde atau lebih heboh lah kan warnanya, aksesorisnya gitu ya. Jadi pastinya lebih banyak ya temannya. Dan juga ada si Boket ya temannya yang udah dapat centering juga ya temannya. Ini dia pakai human form doang bisa dapat banyak loh temannya. Dapat si Gogo 5 dan juga Flashman ya temannya. Dan juga ya terbesit dari pikirannya dari Fire Candle ya teman. Kenapa dia tuh juga nggak bisa menang lawan si Kushu Wolf kan ya, dan punya kesempatan juga untuk menggunakan kekuatan centering karena ya dia tahu kan ya kalau centering ini tuh ya universe ya kan ya, universal gitu. Jadi siapapun bisa pakai, termasuk Fire Candle sendiri gitu ya. Jadi siapapun kalau mau pakai langsung aja gitu ya. Dan juga ya di sini Sumino juga masih meyakinkan juga kan kepada Otto ini bisa masih ingat gak gitu dengan kakaknya gitu ya. Jadi di sini juga langsung aja ya teman, Otto memulai kelas dari Kyaru ya teman. Jadi ya di sini juga Sumino-nya bukannya senang ya teman, tapi dia masih mikir dan juga sedih lah teman ya, karena tiba-tiba Otto Ichikawa ini tuh jadi kayak apa ya, melupakan sang kakaknya sendiri ya teman ya. Jadi ini adalah debut kakak adik kedua ya teman ya yang ada di Tokusatsu. Yang pertama itu ada si kakak adik betulan ya, di real life itu ada Shida Kohaku dan Shida Nenek ya kan ya. Dia perannya tuh beda-beda kan ya. Kalau Shida Nenek itu dia jadi Commander Hakubi di Kids. Kalau Shida Kohaku tadi ya. Kohaku kan di Dom Brothers ya, sorry ya. Kohaku di Dom Brothers itu yang jadi Oni Sister. Kalau Shida Nenek itu dia jadi Sara Sakurai yang dari Commander Hibiki alias ya di Commander Kids ya temannya. Kalau di series ini ada kakak adik di cerita fiksinya ya teman, yaitu Sumino Ichikawa dan Otto Ichikawa ya teman ya. Satunya dari Gosho Unicorn, satunya dari Universe Senshi ya teman ya. Oke. Dan juga di sini artisnya itu diperankan oleh Elise Hiyama ya teman ya. Jadi entah kenapa posturnya tuh cocok lah ya teman, kayak rambutnya tuh dibikin lebih apa ya, ada ikatan-ikatannya. Dan dari sini pun juga kayak dibikin posturnya tuh mungil sekali ya teman, di antara para cowok-cowok yang ukuran tuh kayak tiang listrik ya teman ya. Jadi pastinya juga masih kepikiran ya teman untuk kepribadiannya itu kayak berubah sekali gitu. Dan kalau kalian lihat ya teman, si Tono tuh kayak excited sekali gitu ya dalam mengikuti kelas ini, karena dia tuh ternyata nggak sekolah ya teman ya, bukan nggak sekolah tapi nggak ada kayak keinginan untuk menimba ilmu lah ibaratnya. Jadi dia tuh kayak apa-apa gitu ya, jadi nggak ngerti soal kerja, makanya dipecat mulu gitu ya. Ujung-ujungnya Sumino juga udah kayak udah muak ya teman, kayak ini kenapa nih Otto kayak makin nggak apa ya, nggak kepikiran itu adalah kakaknya kan di depannya sendiri gitu ya. Jadi dia juga langsung keluar dari situ, dan saat dia juga lagi traktir kayaknya untuk para murid-murid Kyarunya ya teman, tiba-tiba ya kan disiatin ada cincinnya juga yang mau jatuh ya teman, kayak wih hampir jatuh gitu ya. Jadi ini ada sedikit flashback ya teman, atau sedikit apa ya, cerita dari Otto. Ternyata Otto ini kenapa dia bisa kayak hilang ingatan gitu, atau kayak lupa lah kan sama si kakaknya sendiri. Ternyata dia tuh ada kecelakaan ya temannya, ada kemalangan lah gitu ya, yang membuat dia tuh kayak koma selama berapa hari atau berapa lama gitu ya. Jadi dia juga bisa dapat kekuatan lagi karena ada cincin itu ya teman, dari Shinken-Red. Jadi mungkin maksudnya apa ya, kita bisa ambil reversinya tuh di Shinkenger itu pas Hime ya kan, si Kaoru Shiba dia kan kena damage-nya parah sekali gitu ya, sampai dia tuh kayak hampir mati gitu ya karena serangan dari si siapa namanya Doukoku ya kan, final bossnya dari si Shinkenger itu.
Tahu kan ya itu sekuat apa ya karena Final Boss Shinkenger sampai Kaurishiba aja yang bisa mengsegel kekuatannya itu aja sampai hampir mati ya temennya. Sama kayak ini ya temennya. Dia dapat kekuatan baru gitu ya untuk berubah ya kan ya dari Shinkenger Hime ini, dan juga Sumino pun menyadari itu ya teman, ternyata ya seperti itu kejadiannya ya. Tapi yang bikin kagetnya juga ternyata Riko ini tuh cukup kaget mendengar kata dari pria bermata abu-abu ya teman ya. Jadi ya di sinilah yang kita bisa lihat kan untuk si pria bermata abu-abu itu seperti apa ya teman ya, karena yang bikin kagetnya pun juga di sini kayak Riko tuh kayak apa ya, mungkin berpikir gitu ya kalau misalkan mungkin ya dimaksud itu adalah dia gitu ya, dan padahal kalau misalkan Sumino itu udah nyadar duluan gitu ya, pasti diinterogasi dulu gitu ya, soalnya mungkin aja Riko itu emang jadi umpan doang gitu ya dari pelaku aslinya gitu ya. Jadi si pelaku asli dari Oto tuh ya nanti bakal muncul gitu ya. Jadi kita lanjut ya teman untuk bagian ini. Jadi yang saya bilang tadi ya teman ya, kalau lihat postur dari si Oto Ichikawa ini mungil ikannya, dan juga pendek gitu ya, tapi dia berasa kayak apa ya, cocok aja gitu ya jadi leader pas udah berdiri tegak gini gitu ya. Jadi kayak apa ya, demen aja gitu yang ngelihat si Oto tuh pas lagi jadi leader gini ya. Jadi pas berubah pun gitu kayak cendil gitu, angkat kaki ceklek gitu. Aduh, jadi pastinya pada Goshu Wolf Goshu itu jadi Gyaru ya temennya. Ini kita skip aja lah temennya. Soalnya juga ini jadi namanya tuh apa? Gyaru Sentai Gyaruger namanya ya. Ya ampun, gitu lagi namanya ya. Dan juga pastinya Goshu Polar juga datang ya temennya untuk menghadapin si number one Gyaru ini. Dan juga ada pertempuran dari mecha battle-nya, dan Sumino pun juga datang dengan outfit Gyarunya ya teman. Jadi ini biar bikin inget nih kan ya si Otona gitu ya. Style Gyaru ini kayaknya cocok juga ya buat Sumino ya temennya. Jadi apa ya, kayak perasaan tuh jadi beda ya kan, tapi tidak terlalu lah temennya, karena Sumino kan tetap kalau pas jadi Goshu Nikon aja kan itu pose-nya tetap apa ya, anggun gitu ya, kayak pose apa, mengangkat jarinya gitu ya temennya, atau pose ya seperti itulah temennya. Dan juga pose Gyarunya pun juga tetap diperdalam ya temennya. Ini Otonya masih belum kenal nih gitu ya sama Sumino ya, tapi ibaratnya biar selaraskan dengan apa yang si Oto tuh mau gitu ya, sama kakaknya sendiri gitu ya. Jadi ya seperti itu yang mau yang dimau si ini ya, si Otonya kan ya. Dan akhirnya kakak adik dari Ichikawa ini bertempur bersama ya teman. Jadi ini juga ada interest terbaru dari Sumino Ichikawa ya teman ya. Yang ini si Sumino Ichikawa doang kesal ya, atau sama Oto juga gitu ya. Jadi namanya tuh Unisister ya teman ya. Jadi ada Unicorn sama Universe Senshi Shinkenred ya. Jadi pastinya juga langsung ya temennya untuk Goshu Nikon dan juga Shinkenred Hime ya kan, bertempur bersama ya temennya. Dan juga pastinya wah ini sih mantap lah temennya untuk duo ya kan, combo dari kakak adik ini kan ya. Jadi wah ini jadi yang kedua ya temennya. Setelah yang pertama itu ada Shishida Sister ya, yang Kamen Hakubi sama Oni Sister. Kali ini kita kedatangan dari Goshu Nikon dan juga Universe Shinkenred Hime ya temennya. Jadi pastinya langsung selesai teman, dan dalam momen ini juga pastinya udah semakin akur lah ya teman, dan juga mungkin walau tidak ingat sama Sumino, tapi sifatnya juga bisa buat Oto tuh senang lah gitu ya, karena ada dirinya gitu ya. Dan tiba-tiba muncullah si Fire Candle ya teman, yang langsung merebut cincin Shinkenred-nya itu ya teman ya, dan juga dia langsung berubah menjadi Universe Senshi Shinkenred yang versi cowok ya teman ya. Dan sedikit fakta aja ya teman ya, kan ini kan mau dibikin tuh kayak apa ya, Onimusha ya kalau salah namanya ya. Jadi Onimusha tuh kayak yang pengkhianat atau yang aslinya gitu ya. Jadi di Shinkenger sendiri ya teman ya, yang umpannya itu adalah si Shinkenger yang Takeru Shiba ya, inget ya, yang di Shinkengernya yang asli itu yang dari umpannya adalah Shinkenger yang Shiba Takeru ya teman ya, yang cowok tuh ya. Dan untuk leader aslinya itu adalah Shiba Kaoru ya teman ya. Dan untuk di episode kali ini tuh diputer ya, dibalik.
Jadi si Shinken Red Hime itu adalah yang palsu, terus Shinken Red yang cowok itu yang asli ya teman ya. Jadi di sini juga dibilang sama si perkenalkan itu Shinken Red Toda gitu ya. Jadi pastinya langsung dihabisin ya teman ya. Dan dia pakai kekuatan dari si Shinken juga temannya, itu kekuatan dari Reka de Zanto ya teman ya. Dan juga kekuatan cincin juga pasnya ya. Dan dia juga bisa menggunakan kekuatan Shinken Maruna ya kan untuk buat portal lingkaran. Gila, keren juga ya. Dan tiba-tiba teman saat Otto lagi terketak di situ, muncullah sang pria bermata abu-abu ya temannya. Jadi ini cuma sekilas aja ya temannya. Dia pakai jubah dan ini juga ya ini bakalan jadi kayak yang sembunyi-sembunyi gitu ya temannya. Dan kayaknya ini juga bakalan wah menarik ya temannya. Seperti apa nih eksekusinya? Semoga aja bagus ya temannya. Dan juga untuk episode kali ini ya para Kendall dapat kekuatan Shinken Red-nya ya teman-teman ya. Jadi semakin mantep gitu ya. Dan sejak kejadian itu Sumino ya kan tidak datang ke kafenya ya teman, karena dia tuh lagi sibuk sekali mencari orang yang bermata abu-abu itu ya teman ya. Dan kelihatan kok ya sejak episode 20 itu si Rikuo itu yang khawatir pertama kali ya teman ya. Jadi bagaimana sifatnya juga kepada Sumino tuh beda ya teman ya. Kenapa kok bedanya sama kayak si Kinjiro lah gitu ya. Kinjiro malahan udah dapat kok spotlightnya sama Sumino di episode 10 itu ya kan ya. Jadi malahan mereka berdua udah kelihatan paham gitu ya. Karena sifatnya Sumino itu kan dia kalau udah sama orang terdekatnya kayak Otto gitu pastinya panikan dong ya temen ya. Jadi terutama Riko ya kan ya. Riko itu juga sebenarnya dia tuh mau coba untuk membantu ya temen ya, untuk mencari siapa pria bermata abu-abu itu gitu ya, dengan ya tidak dengan cara dia tuh betul-betul mencari tahu sampai akar-akarnya ya teman ya. Dan juga yang membuat dirinya didepak dari agensi bukan boy grupnya itu ya teman ya. Jadi di sini juga muncul teman untuk pesta Matsurinya ini ya teman ya. Jadi pas dari dapat angkat ya. Jadi ini juga kayaknya episode kali ini lagi-lagi ya teman ya, ini lebih ke filler aja ya teman ya. Soalnya ini kan lebih kayak ada festival Matsurinya. Ini malahan Matsuri number 1 kalau salah ya. Jadi pesta-pesta ini tuh bakalan dipimpin oleh Kinjiro ya teman ya. Nah ini adalah peran dari Kinjiro lagi ya teman ya. Jadi Kinjiro ini tuh menjadi backingan dari Sumino juga gitu ya. Misalkan Sumino-nya itu lagi bad mood gitu ya, atau lagi nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi di belakang layar ya ada si Kinjiro ini gitu ya, yang siap juga membantu untuk menghadapi para No One ini ya teman-teman. Jadi ya intinya monster di Gushir ini tuh tidak pakai action ya teman ya. Monster tuh minim action tapi lebih ke tindakannya. Soalnya No One itu lebih ke arah kayak kegiatan, tindakan gitu ya, peraturan gitu ya, dan juga bagaimana untuk hal-hal kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi nggak mulu lah action ya kan lebih kayak ada drama kehidupannya gitu ya kan. Jadi lebih ke arah situ sih ya kalau untuk No One-nya ya, nggak banyak actionnya gitu. Tapi ya ada lah beberapa No One juga yang pakai actionan gitu ya. Dan juga di sini ya semuanya juga ikut turut menjadi buka bazar jadinya ya. Jadi kayak buka tempat makan juga. Dan di sini juga Boket gitu ya datang juga melihat pesta Matsuri ini ya teman, dan juga bertatapan untuk kedua kalinya ya teman ya. Jadi di sini juga ya kayak kena tanggung lagi ya teman ya. Momen si Boket dan juga Riko ini tuh kayak mau dibikin love interest pun juga di sini sebenarnya bisa loh ya teman ya. Udah banyak kok momen mereka ya kan ya. Jadi tinggal dieksekusi aja kayak apakah bisa bagus ya atau tidak gitu ya. Jadi Riko sendiri pun juga kan kayak asli tuh mungkin dia cukup ditolak aja kan ya, mungkin tidak sesuai atau tidak selaras gitu kan si Boket ini. Jadi dia juga berusaha untuk mungkin menjauh dulu kayak dari si Boket ini. Jelek kena lah ya hati dari Boket ini. Dan ya ini kalau sampai dilarut-larutkan sih ya jangan sampai lah gitu ya dibikin episode 44 ya kayak Dom Brothers. Aduh, tapi kalau Dom Brothers sih itu sebenarnya masih oke sih ya, soalnya itu kan konflik itu memang sepanjang series ya itu fokusnya ke Inu sama Kichi doang gitu ya. Tapi jangan sampai berlarut-larut juga. Dan kalau mau dibikin panjang ya, tapi itu jangan sampai ada yang bolong ya temennya. Jadi harus ketemu titik temunya gitu ya. Ingat ya, Akiko Inoue ya, kamu tuh lagi garap series anniversary loh ya kan. Jadi jangan sampai ada plot hole yang berlubang-lubang gitu ya.
Oke, dan juga pastinya di sini ada flashback dari Riko Byakuya ya teman ya. Di mana di sini juga akan ada karakter yang akan berperan penting ya teman di next episode ya teman. Jadi sini kita punya Rei Kushima ya teman ya. Jadi di sini juga kayak ada hatersnya lah gitu ya. Kayak dia lihat suara Riko tuh kayak apa sih bagusnya gitu ya. Dia bersuara kayak gitu ya kan. Jadi kayak direndahkan lah si Riko ini ya. Dan juga si Semino kayak udah stres sekali gitu ya, kayak mencari pelaku dari si Otto ini tuh gak ketemu-ketemu kan. Padahal udah nampak tuh ya mata abu-abunya itu gitu ya. Jadi di sini pun juga dapat pesan dari Kinjiro kan ya untuk ngajak Sumino ini tuh kayak refreshing gitu ya. Jangan kepikiran terus gitu ya. Jadikanlah momen liburan itu yang menyenangkan gitu ya untuk ikut pesta Matsuri yang ada di sana gitu ya. Dan tiba-tiba ya teman ya, di sini muncul si penyembah Tiga Sword ya teman ya. Jadi ini real ya, para penyembah Tiga Sword ini pun juga muncul ya teman, walaupun untuk festival doang ya teman, kayak apa namanya promosi doang gitu ya, tapi ya tetap menarik lah teman ya, karena untuk pakai ini pun juga kan di sini ya kalau jujur aja ya teman ya, mungkin lebih bagus kalau kita lihat itu festivalnya di King Oger ya. Kalau King Oger itu dia punya konteks ya teman ya, konteksnya itu ya apa ya, kalau satu tentang musim panas ya teman ya, tapi musim panas pun juga ada maksudnya ya teman. Kalau satu dia punya apa namanya kayak si monsternya itu yang menyebabkan untuk musim panas ya teman. Jadi ada konteks musim panasnya dan juga ya festivalnya lebih menarik ya teman ya. Jadi di sini pun juga ada festival Tiga Sword kan ya, dan juga Sumino yang awalnya murung ya kan tiba-tiba jadi seneng ya teman karena ngelihat festival yang sangat, dan ya monsternya pun nggak terima ya teman karena mereka merasa diasingkan ya teman, dan mereka pun juga berubah menjadi Goshuja ya teman ya. Dan Fire Candle pun juga tidak ketinggalan ya teman, berubah juga menjadi US atau Universal Shinken Red ya teman ya. Jadi di sini juga melawan si Wolf Hoiru ya teman untuk kesekian kalinya ya, dengan kekuatan Goshu Wolf dan juga Shinken Red serta si Sumino ya teman, dan juga si Rikuo ya. Jadi di sini juga si Kinjiro langsung eksekusi ya teman untuk hadapin si Matsuri number 1 ini dengan sangat luar biasa ya. Dan juga langsung ya kan winnernya tuh dia mau ngarahin ke Kinjiro kan ya, tapi dia ngasihnya tuh ke ini apa si Ryugi ya teman ya, karena mungkin dia lebih mewah gitu ya, lebih mantap gitu ya. Dan juga di sini Shinken Red menggunakan kekuatan dari Kuku 5 ya kan, dia menggunakan kekuatan bazooka dari Kuku 5 ya teman, walaupun ini tuh kayak senjata gabungan ya teman ya, dengan kekuatan Calamity Breaker ya teman ya. Menarik juga ya teman ya. Dan juga di sini untuk si Fire Candle kan dia mensummon untuk Shinken O dalam wujud atau pakai mask ya teman, atau topeng ya teman. Jadi ini kayak versi jahatnya lah gitu ya. Dan kalau Shinken O nya dibikin gede ini kayak serem banget asli ya, kayak rasanya tuh jenderal datang gitu ya. Jadi memang Shinken O sendiri tuh udah keren banget sih asli ya, memang cocok gitu ya Shinken O itu masuk ke top 10 gitu ya, karena mewah itu ya teman, dan juga rasanya tuh kayak jenderal perang gitu ya teman ya, asli ini sih keren banget ya teman ya. Ujung-ujungnya di sini tercerahkan juga ya teman ya, si Shinken Oh ini dengan kekuatan Tiga Sword, Shinken Oh pun balik lagi menjadi normal ya teman, dan berlawan di sini ya untuk Shinken Oh dari Tiga Sword menghadapi Fire Candle, dan ujung-ujungnya juga kalah ya teman ya. Dan ya selesai juga teman untuk episode kali ini. Dan juga untuk efek dari si Shinken Oh yang pas sudah menghilang itu, ini unik ya teman, karena itu kayak efeknya tuh kaligrafi atau kanji-kanji dari si Shinken jernya itu ya teman ya. Dan akhirnya Sumino jadi senang lagi teman ya, karena juga mungkin bakalan keungkap juga kan ya untuk pelaku dari si pria bermata abu-abu itu ya teman ya. Untuk next episode ya di sini akan berfokus ke Rikuo kembali ya teman ya, dan kita lihat bagaimana untuk Orca Booster Gogo akan debut ya teman, kayaknya ini di akhir-akhir ya teman ya. Mungkin episode 23 bakalan debut Wild Goshu Wolf ya teman ya, seperti yang saya duga ya teman, mungkin Wild Goshu Wolf bakalan debut di episode 23. Nanti episode 24 atau 25 langsung ya teman debut dari Tiga Sword Akatsuki ya teman ya. Jadi di sini juga ya Rei Kushima diperankan oleh Ryoma Baba ya teman ya, yang sebelumnya itu dia menjadi Blue Buster ya teman di serial Tokumei Sentai Go Buster, dan juga pernah jadi pengantin pria di Zero One kan episode 2122 gitu ya. Sekarang dia muncul lagi di sini ya untuk
menjadi Universe Senshi Red Buster ya. Gila, ini Ryoma Baba kayak kangen gitu ya teman ngeliat aksinya gitu ya, Deco Buster. Jadi bisa tercerah lagi karena di episode kali ini. Dan juga pastinya muncul untuk si Ghost Wolf, dia pakai bow and red ya temennya. Jadi semakin mantap ini ya. Seperti biasa teman, mari kita bacakan beberapa info terbaru dari blog episode 20 dan 21 ya teman ya. Dan sedikit koreksi ya teman, saya bilang tadi apa? Onimusha ya salah ya. Bukan guys, tapi Kagemusha ya teman ya. Alias bayang-bayang ya teman, atau lebih ke arah umpan gitu ya. Jadi episode 20 dan 21 ini tuh memang lebih ke arah ke sana ya teman, karena memang tema Shinkenger-nya tuh lebih ke real and fake ya teman ya. Jadi kalau di Shinkenger itu si Kaoru-nya leader asli, Takeru itu umpan gitu ya. Kalau di Goshujin itu diputar balik aja gitu ya. Terus juga untuk produser Matsura juga kan mengalami kesulitan gitu ya dalam mendirect episode kali ini, terutama untuk Universe Shinkenger ini, karena dari Shinkenger ini kan ada dua gitu ya, ada Takeru Shiba sama Kaoru Shiba gitu ya. Dan agar tidak mengkhianati tingkat popularitas dari Shinkenger, ia menjadikan musuhnya ya kan si Farkendel dari Shinkenger ya. Jadi kalau Shinkenger yang cowoknya aja itu tiba-tiba berubah karakternya ya, itu bikin fans Shinkenger pastinya marah gitu ya. Karena ya kalau untuk si Kaoru Shiba mah mungkin bisa-bisa aja gitu ya, entah karena mungkin kurang terkenal atau mungkin di ratingnya tuh juga mungkin apa ya, pas mungkin top berapa gitu lupa ya untuk si Kaoru Shiba ini. Karena Takeru Shiba sendiri masuknya top 1 loh ya temennya. Jadi nggak heran juga karena kalau misalkan untuk tema Gero ini tuh memang sedikit susah gitu ya, dan harus hati-hati juga gitu karena Sentai masknya itu Sentainya tuh Shinkenger bahkan ya. Jadi ini kan episode kan permintaan dari staff makeupnya dari Gyaru ya temennya, dan juga memang siap kan nih mau buat episode kali ini kayaknya, karena episode kali ini tuh memang cukup susah gitu ya. Jadi voice actor dari Gyaru number 1 itu adalah Kitahara Sayaka ya teman ya. Dan juga desain dari si number 1 Gyaru ini itu didesain oleh Keisuke dengan beberapa elemen Gyaru seperti ponsel, kenyap, beats, dan juga Gyarukan alias Gyarufil atau lebih ke Kang Gyaru gitu ya. Dan juga untuk nama Gyarunya kan adalah Otobun ya teman ya. Itu lebih ke arah cara dia berubah kan, dia tuh lebih ke arah hal yang Gyaru gitulah teman ya. Dan juga Otto itu diberikan oleh Alice Hiyama ya kan, dan juga pertama kalinya dia berperan di Tokusatsu dan juga pose secentil itu ya teman ya. Dan juga di sini kan ada juga beberapa temannya juga yang ikut pose Gyaru juga ya kan ya. Jadi Otto itu Gyarunya beda gitu ya. Yang satu pakai style Hime Gyaru ya kan ya, yang menunjukkan kecantikannya dengan terlihat seperti putri asing. Yang satu lagi adalah Manbaki Gyaru atau subgenre dari Kankuro Gyaru ini. Ini kurang ngerti juga ya teman ya. Lebih ke arah kayak gimana tuh, lebih ke yokai gunung Jepang yang mungkin tidak terawat gitu ya. Jadi seperti itulah ya. Dan juga episode 21, jadi untuk episode 22 ini kan nanti muncul si Ryoma Baba ya kan, yang juga menjadi Reikushima ya, menjadi Universe Senshi Red Buster ya. Jadi itu memang permintaan dari direktur Nakazawa ya teman ya. Dan juga pastinya untuk kali ini juga dia percaya gitu ya, kalau misalkan dia juga pernah bekerja dengannya di Zenkaiger kan selama setahun ya kan. Dan juga untuk kali ini memang betul-betul berusaha ya teman-teman, karena ini lebih ke temanya kan menghemat uang gitu ya. Dan sedikit info ya teman, untuk judul dari Goshujin episode 22 ini tuh ada unsur Tokume ya teman. Jadi kayak apa ya, itu tuh namanya tuh berhemat ya kan, menghemat uang gitu ya. Jadi di sini mungkin ada kayak cerita tuh tentang si Reikushima tuh mungkin kayak dia kekurangan uang mungkin atau apa gitu ya. Terus juga kalau untuk Gabu gitu ya, itu adalah baris pertama dari openingnya Gabu ya teman, kayak Mabushik gitu ya teman ya. Jadi sedikit info aja ya teman ya untuk judul dari Gabu maupun Goshujin. Nah, Farkender sendiri pun juga memang kan dia jadi Shinkenger ya teman, jadi tidak ada kontrak dengan Tiga Sword kan ya, dan juga tidak apa ya ada salam doanya gitu ya kan sama Tiga Sword ini ya. Jadi memang sangat mengejutkan ya. Dan katanya untuk Shinkenger itu lebih cocok ke Farkender ya teman, karena memang kekuatan apinya tuh memang mungkin bersinergi ya teman ya.
Rikuo yang awalnya juga tidak gitu tertarik dengan si konflik dari Sumino ini pun juga jadinya ada hal yang menarik lah gitu ya. Dan juga si Komando ini pun juga memang suka makan pancake dengan taburan maduna itu ya teman ya. Dan juga betul-betul lahap sekali gitu ya. Dan juga untuk aktornya dia juga betul-betul ada adlib lah teman dengan si madu ini, seperti dewa lah gitu ya, didewakan sekali gitu si madu-madu ini. Dan si Riko ini kayak orangnya tuh bisa aja kan dia tuh gombal, cuman gombalnya tuh malah jadi kayak nyamuk gitu kan, jadi kayak cringe gitu ya temennya. Jadi orang yang dia gombal pun udah kayak ih gitu ya. Nah, pas scene bokep itu kayak ditolak sama Riko tuh kan, untuk ovennya kan betul-betul super biru ya teman, walaupun ada putih-putihnya ya teman. Jadi yuk katanya biru ya kan ya, kukunya biru gitu ya. Walaupun begitu juga sempat ditolak ya teman ya, tapi nggak apa-apa gitu ya. Mungkin juga di sini dia tetap jadi fansnya gitu ya. Mungkin si Riko tuh mungkin bukan yang nggak tertarik gitu ya, tapi nanti jakutnya lebih jauh lagi gitu ya. Karena ada festival Nebulan itu ya kan, jadi kayak banyak yang dipamerkan topeng-topeng dari Sentai-Sentai kan, bahkan ada topeng dari Goshu juga gitu ya. Jadi si Wagner pun juga sampai topeng dari Shinken Red ya teman, karena dia kan udah pakai kekuatan yang serupa gitu ya. Jadi untuk pameran itu kan kayak semuanya kan dari Bandai gitu ya, yang dibuat itu kayak set-set pameran Bandai gitu ya teman. Jadi buset dah, ini kayak lebih mewah gitu ya. Dan ada sedikit improve ya teman dari si aktornya itu, Sambongi Daisuke, saat dia berbicara di Shinken Red itu dengan cincin yang dicintikan dan ditangkap. Dia juga dikonsulkan sama dikonsul dengan sutradara aksi dari Fukuzawa gitu ya. Dia juga ingin ada yang berbeda gitu ya, jadi walaupun sulit tapi tetap dengan hal yang menarik ya teman ya. Dan juga Fukuzawa adalah legenda yang telah memerankan banyak Red Ranger ya teman, seperti Shinken Red yang walaupun tidak terlalu istimewa, tetapi yang diajarkan itu juga ya membuat seorang dalam kostum itu pun juga seperti keren gitu ya, dan juga betul-betul bagus. Jadi semua figuran yang muncul di festival itu adalah yang dari TTFC semua ya teman. Bahkan si Ryuki itu juga kata nasi nggak jago main taiko ya teman ya, kayak main drum gitu ya teman ya. Tapi untungnya di sini semuanya berhasil ya teman ya. Dan saya juga baru sadar ya teman ya, untuk momen saber in your hand di Come the Saber itu terjadi lagi ya teman. Ini saya lupa masukin ya teman ya. Jadi episode 21 itu ada momen si Tiga Sword dijadiin kayak pedang ya teman, jadi kayak saber in your hand-nya gitu ya, kayak. Oke teman, terima kasih kita untuk episode 20 dan 21 ya teman. Jadi wah panjang juga ya teman ya, karena untuk episode kali ini juga memang lebih ke Sumino terus ya teman, tapi ada juga ya karena ini relasinya tuh ke Riko. Jadi ini bakalan berlanjut lagi ya teman, untuk next episode bakalan semakin tegang gitu ya. Oke, goodbye.